pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Erika Wulandari dalam acara Breaking News Story untuk mengabarkan berita-berita teraktual, tajam, dan terpercaya yang akan kami rangkum dalam Breaking News Story hari ini. Kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo, tepatnya Kampus Bundar Pelausan Purworejo, Jawa Tengah terlihat sepi. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Berikut liputan selengkapnya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo, tepatnya Kampus Bundar Pelausan terlihat tampak sepi. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Maka dari itu, tidak terlihat satupun dosen maupun mahasiswa yang berada di kampus. Pelausan Purworejo, Jawa Tengah, saya Eman Afiakasi melaporkan kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan saya atas laporannya. Alun-alun Purworejo, meski pandemi masih banyak pengunjung maupun kendaraan yang lalu lintas. Masih banyak juga yang belum mematuhi protokol kesehatan seperti membuat kerumunan bahkan tidak memakai masker. Berikut laporan selengkapnya. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sudah berada di alun-alun Purworejo. Di sini bisa dilihat begitu banyaknya pengunjung dan pengendara yang melintas, dan masih juga ada beberapa orang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan tidak berjaga jarak pada tempat gazebo-nya. Lalu, di sini juga dapat dilihat seperti tempat untuk berolahraga, nge-gym, dan tempat bermain anak-anak masih diberi garis polisi. Itulah tadi beberapa kondisi terkini keadaan alun-alun Purworejo. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Purworejo, Jawa Tengah, saya Lilis Larasari melaporkan kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan saya atas laporannya. Datang musim kemarau, Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo, petani memanfaatkan lahan persawahan untuk menanam cabai hijau. Hal ini terjadi karena dirasa cabai hijau dapat memberikan keuntungan lebih daripada padi. Berikut laporan selengkapnya. Baik, saya sekarang ada di daerah Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Di musim kemarau ini biasanya para petani memanfaatkan persawahan untuk menanam cabai. Cabai yang ditanam adalah jenis cabai hijau. Dari banyak persawahan memang para petani memanfaatkan cabai untuk ditanam karena cabai ini banyak keuntungannya. Langsung saja kita bertanya kepada Mas Apep yang menanam cabai. Umur cabai dari masa pertanaman pertama sampai masa panen berapa hari? Umur pertama menanam sampai panen kira-kira 60 harian. Kira-kira hama apa yang sering dikendala saat penanaman cabai ini? Untuk saat ini banyak. Lalat buah menyerang sangat banyak dan lalat yang merontokin ini semuanya biasanya. Keuntungan dari penanaman cabai ini sampai panen berapa kira-kira? Sampai selesai masa tanam cabai? Bisa mencapai 5 juta sampai 10 juta jika harga itu stabil. Laporan dari saya, Purworejo, David Al-Mubarok melaporkan. Terima kasih kepada rekan saya atas laporannya. Masih di Purworejo, tepatnya Pantai TPI, Kertojayan, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, cuaca buruk terjadi sehingga nelayan tidak dapat berlayar. Berikut liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairah Dinda Eva Zulaiha. Pada tanggal 11 Oktober 2020 ini saya akan meliput berita dari pantai Desa Kertojayan. Di sini terjadi
cuaca buruk sehingga nelayan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya seperti nelayan dan yang lain. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai Bapak Tego sebagai pewawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hemerudinda Eva Zulaika sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, prodi PGSD semester 3. Pada tanggal 11 Oktober ini saya akan meliput kondisi cuaca yang ada di sini, dan ini saya sedang bersama Bapak Tego yang akan saya wawancarai tentang cuaca buruk saat ini. Langsung aja ya Pak ke pertanyaannya. Yang pertama, penyebab nelayan tidak dapat mencari ikan saat ini pada tanggal 11 Oktober 2020. Kita nggak bisa belajar hari ini dikarenakan kalau cuaca buruk, dikarenakan ombak yang lumayan tinggi, sehingga untuk menyeberang ke tengah itu sangat susah. Oh, berarti nelayan tidak dapat melaksanakan mencari ikan pada seperti kegiatan biasanya dikarenakan cuaca buruk dan tidak dapat menyeberangi ombak ya Pak? Ya, karena ombak tinggi itulah belajar. Yang selanjutnya, dampak yang dirasakan saat cuaca buruk apa Pak yang dirasakan nelayan? Ya, yang jelas ya kita nggak ada penghasilan karena kegiatan kita di sini hanya sebagai nelayan. Biasanya dampak buruk seperti ini berlangsung berapa lama Pak? Kalau yang sekarang sering-sering itu bisa mencapai 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Terkadang kalau pas pancaroba seperti ini bisa mencapai, kayak yang kemarin-kemarin itu bisa mencapai 1 bulan lebih. Kalau tidak dapat mencari ikan seperti ini, kegiatan yang dilakukan nelayan atau pekerja menjadi apa sih Pak? Ya tetap bisa mencari ikan, cuman dari pinggiran laut. Jadi kita nggak bisa ke tengah laut, cuman dengan menggunakan tambang ya. Silakan ya, kalau orang sini biasanya tuh jaring eret. Pakai itu tambang pakai tambang ini dengan yang jaring kencang. Berarti tidak menggunakan kapal, hanya di pinggir-pinggir saja ya Pak? Betul. Ikan yang biasa didapat atau yang dicari oleh nelayan itu ikan jenis apa ya Pak? Kalau yang di tengah itu biasanya yang kita cari itu kita memfokuskan mencari ikan bawah laut. Kalau bawah laut itu biasanya kan yang pakai yang itu, dan bawah yang kecilnya kan layur. Terus saat melaut itu waktunya jam berapa dan sampai kapan Pak? Kalau kita berangkat yang pasti itu biasanya pagi. Kita berangkat dari rumah habis subuh. Kita berangkat dan kita bekerja di tengah laut itu ketergantungan. Kalau pas ikan banyak ya mungkin bisa sampai sore, tapi kalau pas lagi nggak ada ikan ya paling ya setengah hari, kadang-kadang jam 10 pulang. Apakah saat melaut pernah terjadi kecelakaan laut atau laka laut Pak? Kalau kecelakaan laut ya pernah mengalami beberapa kali, mungkin ya udah, kalau saya udah berapa kali, mungkin 10 kali mungkin, tapi alhamdulillah ya masih selamat. Kalau soal perusahaan ya pasti ada perusahaan, entah itu mesin seperti tahu pecah, dan satu kemarin nggak bisa dipakai udah, karena udah jadi 2. Oh ya. Terus biasanya saat melaut mencapai pendapatan angka berapa Pak? Itu tergantung pendapatan, kadang-kadang kalau pas lagi ada hasil ya sehari itu ya bisa 500, kadang-kadang ya sama sekali nggak menjual. Terus kalau kerusakan seperti itu tahu Pak, itu yang benerin biasanya berapa juta atau berapa
Kalau untuk mesin tuh ketergantungan kerusakan. Kadang-kadang kerusakan itu ya rata-rata kalau kita mengalami kerusakan itu biaya sering-seringnya ya di atas 200 bisa mencapai 3 jutaan. Malah ada yang lebih karena saking parahnya. Cuma itu ya kita berusaha dari hasil yang biasa kita berangkat, setiap kita berangkat, setiap ada hasil sendiri kita nabung untuk jaga-jaga apabila ada kerusakan satu dari mesin rusak ataupun jaring yang rusak atau jaring yang hilang di laut. Berarti seperti dari uang kas gitu ya Pak? Ya. Terus yang dirasakan saat kondisi ekonomi Bapak saat cuaca buruk seperti ini? Ya, iya hanya pasrah lah ya, mau apa lagi? Iya. Hanya pasrah, yang penting kita berusaha bagaimana caranya kita berusaha untuk mencari gitulah di laut. Walaupun hanya di pinggiran, yang penting ya sendiri yang penting dapat hasil itulah untuk menopang hidup selama nggak bisa melaut. Demikian wawancara pada Bapak hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya 11 Oktober 2020. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya atas laporannya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Erika Wulandari, pembawa acara Breaking News Sore. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.